A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruq wa tanazzu' fi kitabihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala fi ayatin ukhra, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Bapak-bapak, para sepuh, bini sepuh, ibu-ibu dan seluruh pemuda, remaja yang kami muliakan dan kami banggakan, inisiator kegiatan dari PCPM Muhammadiyah Batur yang luar biasa mengantarkan kita untuk hadir berdesak-desakan di majelis ilmu ini tidak sia-sia. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita masing-masing sehingga malam hari ini kita patut dengan bersyukur haqqa syukrih, bersyukur yang setulus-tulusnya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang merasa berat untuk hadiri majelis ini. Tidak ada yang merasa habis waktunya atau mengorbankan sesuatu, tapi benar-benar hadir kita insyaallah di majelis ilmu yang penuh barokah. Sehingga kita sekalian mari benar-benar bisa membulatkan hati kita bahwa kita sesungguhnya dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru teladan umat, manusia pilihan, manusia yang senantiasa disebut-sebut jasanya. Bahkan sudah miliaran mulut dan lisan menyebut-nyebut beliau. Wajar saja karena beliau orang yang besar dan senantiasa berjasa sampai kapanpun, dan kita berusaha mengikuti setiap langkah jejak beliau, sunnah-sunnah beliau, sehingga mengharapkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Hadirin hadirat jamaah kajian malam Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbesar hati kami pribadi hadir di majelis ilmi di Mushola Nurul Badar yang punya satu harapan. Inilah wujud kaum muslimin di wilayah Batur yang tiap kajian demi kajian, pengajian demi pengajian, musholanya tidak cukup, membludak sampai keluar, parkirannya luar biasa, saya harus parkir mobil agak jauh. Artinya kita sekalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tergugah hati kita, semoga masing-masing mendapatkan pancaran sinar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sinar iman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mulia ini mengawali untuk menyampaikan bahwa hadir Bapak Ibu sekalian yang meluangkan waktu dan mengorbankan beberapa aktivitas. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan apa yang kita kerjakan. Maka mengawalinya di surat Fatir ayat 29 sampai 30 yang kami bacakan di muqaddimah. Innal ladzina yatluna kitaballah
wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitab Allah, senantiasa membaca tadarus kitab Allah. Menurut Ustadz Nurul, kalau sudah membaca yatluna ini artinya fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini yufidul istimrar, membutuhkan keberlangsungan, sedang kita baca dan terus akan kita baca. Jadi orang-orang yang beriman, yang senantiasa terus akan membaca Al-Quran dan sedang baca Al-Quran, tidak saja pernah. Jadi kalau kita sekalian tiap Ramadan dan sebentar lagi akan hadir sekitar tanggal 13-an insya Allah April kita akan masuki bulan Ramadan. Biasanya luar biasa hingar-bingar bulan Ramadan itu. Masing-masing berupaya ingin menghatamkan Al-Quran sekali, 2 kali, 3 kali semampunya masing-masing. Tapi banyak setelah itu kaum muslimin meninggalkan Al-Quran, tutup khatam, sugaken malih wonten lemari. Tetapi ayat ini menyampaikan bahwa orang-orang yang senantiasa selalu saja membaca Al-Quran. Ya. Ada sebuah kajian yang ada seorang murid bertanya kepada syekhnya, bagaimana orang yang baca Al-Quran, yang mayoritas kita kaum muslimin di belahan bumi manapun, dia hanya bisa membaca, mboten paham artine, mboten mudeng maknane, apalagi tafsirnya. Bagaimana dengan dia berkali-kali membaca Al-Quran itu, apakah ada dampak bagi yang membaca? Maka Syekh tadi memberikan jawaban yang luar biasa. Bayangkan andai engkau menimba air dengan keranjang, apakah kira-kira keranjang itu mampu untuk mengambil air? Jawabannya pripun? Apa air bisa ditimba dengan keranjang? Tidak bisa, mboten saged nggih. Maka akan merojol semuanya. Sekalipun kita ulang berkali-kali bagaimana cara menimba air dengan keranjang, memindahkan air dari bak atau dari sumur ke tempat yang kita maui dengan keranjang, tidak mungkin akan terbawa. Maka saya itu menyampaikan, tapi jangan engkau putus asa. Berkali-kali kamu ulangi, keranjang kamu celupkan dalam sumur atau dalam bak air, kamu pindahkan ke tempat yang lain, sekalipun tidak ada apa-apanya, tidak ada bekas airnya, paling tidak apa yang kamu lihat? Maka berbagai macam kajian melihatnya, keranjang yang dimasukkan ke dalam sumur untuk mengambil air sekalipun tidak ada sisanya karena merojol sedanten, sisanya apa? Keranjang itu lama-kelamaan akan menjadi bersih. Nggih napa nggih? Ini yang terjadi. Keranjang itu akan menjadi bersih. Itulah yang sisa ketika kita baca Al-Quran. Maka ada riwayat yang cukup fenomenal tapi jarang kita ketahui. Riwayat dari Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil qulub", sesungguhnya hati ini, tasda'ukal hadid, dia itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi idza asobahul ma. Ketika besi itu tercelup atau terkena air, maka besi itu bisa menjadi karat sebagaimana hati juga bisa menjadi karat. Qila ya Rasulullah wa ma jila'uha. Wahai Rasulullah, kalau demikian bagaimana cara kami membersihkan hati yang berkarat sebagaimana kita harus membersihkan besi yang kena karat itu? Cara membersihkan besi kalau kena karat barangkali cukup digosoki, diamplas, tepe malih, maka karatnya akan hilang. Kita punya pisau, arit dan sebagainya yang kita punya, bahkan mungkin pacul sing sungkanan ngrumati menika nggih bar kenang binyu terus glitakaken mawon akan teyengen atau madan karaten. Maka cara membersihkannya diasah lagi berkali-kali, dia akan bersih. Maka Rasulullah sampaikan ketika ditanya para sahabatnya, bagaimana kita cara membersihkan hati yang kena karat? Qala kathratu dzikrillah, kathratu dzikril maut wa tilawatul Quran. 2 cara bagaimana kita membersihkan hati kita supaya tidak karatan itu adalah dengan mempengingat-ingat, banyak mengingat mati, dan yang kedua dengan tilawatil Quran. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Qur'an sekalipun panjenengan mboten paham artine, bahkan membaca mawon ya tak terbata-bata abot sangat, membaca bismillah atau membaca Fatihah, kalau Fatihah pun apal kabeh, masuk pada surat-surat yang agak berat yang panjang pun mulai plenta abot temen
payah teman. Tetapi ketika kita tidak putus asa, kita ulang baleni semampu kita, sebisa kita. Bahkan yang terbata-bata pun Allah berikan pahala. Yang lancar akan Allah kumpulkan bersama para malaikat. Tetapi yang terbata-bata tetap diberikan pahala. Terus saja kita baca, maka Al-Quran itu mampu membersihkan hati kita sebagaimana kita menyelupkan keranjang ke dalam air, tujuannya pengen ngambil air, tapi yang dapat adalah keranjangnya menjadi bersih. Yatluna kitaballah, mari senantiasa kita membaca Al-Quran semampu kita, bahkan harus punya waktu prioritas. Entah itu pagi hari setelah subuh, entah itu habis maghrib yang biasa kita membacanya. Jangan sampai lewatkan kita tidak membuka dan tidak membaca Al-Quran. Dengan membacanya saja, sebelum ada tadabbur, sebelum kita memahami, sebelum melanjut kepada yang lebih dalam lagi tentang kajiannya, dengan membacanya saja, paling tidak sudah mulai membersihkan hati kita. Hati menjadi tenang. Karena Al-Quran syifa'ul lima fisudur, Al-Quran menjadi penawar, menjadi penyejuk. Maka orang-orang yang kesurupan bahasakan Al-Quran terutama yang mereka bisa untuk membacakan, bisa mengusir jin yang mengganggunya. Inilah maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pedoman untuk kita sekalian, tidak sekedar kita pajang di musola-musola maupun masjid-masjid, tapi benar-benar yang awal. Bagaimana dengan yatluna kitaballah, kita seringkali berupaya dan tidak pernah putus-putus kita membaca Al-Quran. Kita mendengarkan adzan nggih. Adzan kita dengarkan, kemudian nanti kita lanjutkan untuk kajian. Insyaallah secukupnya sampai materi yang kita rangkum menika rampung. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, kita yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar kenikmatan luar biasa itu pedoman hidup Al-Qur'an. Jangan pernah kita abaikan, jangan pernah kita sia-siakan. Hiasi rumah-rumah kita, masjid-masjid kita, musola-musola kita dengan tilawatil Qur'an. Maka apapun yang terjadi, hidupnya adalah semakin adem. Justru tempat kita adem dengan bacaan Al-Quran di mana-mana, ademlah kehidupan kita, tertata hidup kita. Yang kedua, wa aqamus shalah, mereka senantiasa tetap mendirikan sholat dalam kondisi apapun, situasi seperti apapun, suka maupun duka, dalam keadaan safar atau tidak. Jangan pernah kita remehkan, jangan sampai kita menyia-nyiakan, karena ketika kita menyia-nyiakan sholat akan membuat hidup kita semakin tidak teratur. Lihatlah mereka yang teratur sholatnya di tempat yang gersang, jarang tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, tapi mereka yang senantiasa menjaga sholatnya, limpahan barokah turun dari mana saja. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'al hadza baladan amina, ya Allah jadikanlah tempat ini, negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minats tsamarat, berikanlah rizki berupa buah-buahan kepada penduduk-penduduknya. Maka bisa kita lihat negeri Arab sekalipun tidak menghasilkan buah-buahan di tempat-tempat tertentu, tapi buah yang masuk tidak ada yang tidak super. Mereka menunggu satu waktu ke waktu lain untuk sholat, tapi hidupnya tertata, dan bahkan secara status kehidupan ekonomi mereka semakin luar biasa. Sedikit kerja tapi banyak rezekinya, karena mereka mampu menjaga sholat mereka. Jangan pernah kita sepelekan. Kita sudah capek, payah, nang alas, kadang-kadang bongkro, kadang-kadang nguntung, tapi sering membuat kita lupa dengan kegiatan-kegiatan kita, lupa dengan hal yang wajib dan hak kita kerjakan. Maka ketika kita ingin punya sebuah kehidupan nanti, mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi, maka tilawatil Quran, aqamus shalah,
wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian setelah apa yang kita upayakan sudah kita dapatkan, tidak pernah kita menganggap itu milik kita semua. Sebagiannya kita nafkahkan, sebagiannya kita berikan untuk sabilillah, sebagiannya kita berikan untuk kegiatan dakwah dan sebagainya. Pasti akan semakin berkah hidupnya. Yarjuna tijaratan lan tabur, yang telah berupaya membaca Al-Quran, mendirikan sholat, memelihara, menjaganya dan sebagainya. Rizki yang ia punya, ia nafkahkan. Ketahuilah yang seperti ini termasuk golongan yang mengharap-harap perdagangan yang tidak pernah rugi. Dan tidak pernah terjadi dunia ada perdagangan tidak rugi. Semuanya mengandung resiko, baik yang berdagang secara biasa, baik yang bertani, peternak dan sebagainya, semuanya dari risiko-risiko rugi. Tetapi ketika bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala lewat 3 amalan tadi, mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan pahala balasan untuk mereka, wa yazidahum min fadlih, dan Allah tambahkan karunia-Nya untuk mereka. Innahu ghafurun syakur, sungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha mensyukuri. Kesalahan yang kita lakukan, Allah buka lebar pintu untuk kita bertaubat dan mohon ampun. Allah mensyukuri terhadap hamba-hambanya, Allah memberi pahala, Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita dan menambah berbagai macam karunia yang ada untuk kita sekalian, sepanjang kita tetap tadi beriman pada Allah, kemudian mempraktekkan apa yang harus kita lakukan selama di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadirnya panjenengan Samudayani pun pada kesempatan yang mulia ini salah satunya adalah kita menghidup-hidupi majelis ilmu. Ada beberapa keutamaan yang ingin kami sampaikan, sekalipun mungkin ada keutamaan-keutamaan yang lain, dan barangkali sebagai tambahan bagi mereka yang telah menekuni tak paham ini, semoga semakin mengingatkan tadhkirah di antara kita sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hadir di majelis ilmu ini, baik di musola-musola, di masjid, di rumah-rumah Allah, ketahuilah hadir kita itu karena faham, karena kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju satu kenikmatan yang tidak ada duanya, yaitu nikmat al-jannah yang akan datang. Ini sebuah keinginan kita hadir berdesak-desakan seperti ini, meninggalkan aktivitas kita karena kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan surga. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan, panjenengan yang keluar yang paling jauh rumahnya berangkat ke sini, bahkan langkah-langkah yang dilangkahkan dari rumah, yarfa'u darajah, satu langkahnya membersihkan dan mengangkat derajat, dan langkah yang satunya untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Terus seperti itu sampai kita berada di majelis ilmu ini. Maka siapapun yang hadir di majelis ilmu ini sungguhnya mengharapkan dimudahkan jalannya menuju surga. Maka kita makin tidak awang-awangan, tidak sungkan dalam kondisi seperti apapun, siapapun yang mengisi, siapapun yang memberikan kajian, karena di situ istilah ada barokah ilmu yang kita dapatkan. Harus kita garis bawahi bahwa hadir di majelis ilmu ini yang dimotori oleh PCPM sesungguhnya jalan mudah bagi kita. Kita akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Kalau hari ini ada orang yang kesulitan mencari alamat, maka bisa ditanya kepada orang yang paham. Tetapi dengan penjelasan belum tentu mampu membuat kita paham jalan atau alamat yang kita cari. Akhirnya hari ini dimudahkan lagi dengan Google Map. Kita bisa mencari lewat Google, tetapi kadang-kadang juga kepelantarang, kita kesasar sampai kuburan dan sebagainya. Maka kita bisa tanya kepada, mungkin ada rambu-rambu dan sebagainya yang kita bisa tanya. Tetapi siapapun yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga, ini mereka yang mendapatkan pilihan dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sungkan kita hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Yang kedua, kita hadir di majelis ilmu ini paling tidak ada rasa tenang dalam hati kita. Kita tidak bingung
Kita tidak khawatir dari apa yang kita tinggalkan sejenak dari aktivitas dan hiruk pikuk kegiatan kita. Karena memang Allah dan Rasulnya menjanjikan siapapun yang hadir di majelis ilmu ini akan mendapatkan ketenangan, akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan akan dimuliakan oleh para malaikat. Ini tidak sederhana jamaah yang dimuliakan Allah. Hanya diberikan kepada mereka yang mau hadir di majelis-majelis ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Baik itu tadi masjid maupun musala-musala yang bergiliran di Batur ini kita hadir. Yatluna kitab Allah, yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, diawali dengan tilawah, dibuka dengan doa, dilanjutkan dengan kajian inti, memberikan mauidhah untuk kita sekalian. Dan perlu diketahui paling tidak bagi pematerinya pun harus membuka, harus menambah, mencari marojik, membuka pustaka, meningkatkan lagi. Yatadarasunahu bainahum, mereka saling belajar, saling mendengarkan. Ada mungkin yang sempat menulis, ada yang sempat merekam, ada yang sempat mengingat-ingat apa yang disampaikan dalam kajian. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan. Hati kita menjadi tenang. Kalau yang hadir di majelis ilmu kok hatinya ora genah-genah ya, tanyakan ada salah apa kok saya hadir di majelis ilmu tidak tenang. Dibacakan ayat kupingnya panas semua ini pun. Apa yang harus kita tanyakan untuk hati kita? Ada ngomong seperti ini saya tersinggung. Bisa jadi selama ini ada yang salah pada diri kita, karena tidak ada seluruh asatid para pemateri itu menyinggung siapapun. Sifatnya umum, menyampaikan himbauan dan mauidhah bahwa siapapun yang hadir di majelis ilmu ini semuanya akan punya dampak, sehingga masing-masing akan ada ketenangan sebagaimana yang Rasulullah sampaikan bahwa akan diturunkan kepada mereka sakinah, rasa tenang, rasa aman. Kenapa disebut sakinah? Rumah disebut suknah, rumah disebut tempat ketenangan. Karena setelah kita masuk rumah ada tenang, ada angin, tidak merasakan angin, ada hujan, kita aman dari hujan, ada panas, kita terlindung dari panas, ada dingin, kita terlindung dari dingin. Rumah adalah sakinah, rumah adalah tempat tenang kita hidup dan tempat kita bernaung. Ada yang menyebut sikin itu pisau, itu menjadikan tenang, karena hewan yang sebelumnya meronta-ronta setelah ditempelkan sikin atau pisau, digorok-gorokkan ke lehernya, kemudian ia akan menjadi tenang setelah ia mati. Maka sakinah yang dimaksud adalah bagaimana hati kita ada gejolak yang sebelumnya tidak mampu kita kendalikan menjadi tenang, menjadi mulai paham, oh ternyata selama ini ada hal-hal yang selama ini kita terjang, sementara itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu didapatkan karena kita hadir di majelis ilmu. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu rahmat. Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayang. Siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak berharap diberikan rahmat ya Allah? Karena kita disayangi orang lain saja ada kenyamanan. Kita disayangi istri saja ada kenyamanan. Disayangi anak ada kenyamanan, anak kita sayangi ada kenyamanan. Berbeda ketika yang timbul adalah sebuah kekerasan, yang timbul sesuatu yang tidak menyenangkan, adanya kegundah gulanaan dalam hati. Maka orang yang hadir dalam majelis ilmu ini diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khaffathumul malaikah, kemudian dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, kemudian Allah akan menyebut-nyebut di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Allah bangga
terhadap hamba-hambanya yang berkumpul di majelis ilmu, maka Allah bangga itu disampaikan kepada makhluk-makhluk yang lain, tentu di kalangan para malaikat. Inilah hamba-hambaku yang hadir ikhlas, hadir di majelis ilmu dalam rangka ingin menjaga hati-hati mereka dari keresahan, dari kekacauan dan tidak menentuan, dan ingin mendapatkan ketenangan hidup. Khafathumul malaikah dimaknai al-ma'unah wa taysirul mu'nah bisa'i fi talbihi. Ada pertolongan, ada bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita sehingga ketenangan itu hadir. Malaikat mengelilingi kita. Semua ini bentuk Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi yang mau hadir di majelis ilmu, betul-betul sadar tidak sadar ada ketenangan yang kita dapatkan. Maka semakin sering kita hadir di majelis ilmu, paling tidak hidup kita akan semakin terarah. Ini keutamaan kita hadir di majelis ilmu kapan saja, dimanapun, betul-betul Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjanjikan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, hadir kita di majelis ilmu ini karena memang penuh dengan pengorbanan, penuh dengan perjuangan. Yang punya kencan-kencan apapun dibatalkan, yang punya janji apapun sementara diundur dulu untuk hadir di majelis ilmu ini. Apalagi para pengurus, para panitia lebih memprioritaskan waktu. Tidak mungkin penake mawon pengen lunga atau pergian kemana, dia punya beban. Maka ketahuilah orang yang hadir di majelis ilmu ini merupakan jihad fi sabilillah. Rasulullah SAW menyampaikan, man dakhala masjidana hadza, barang siapa yang hadir datang ke masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, masjid Rasulullah SAW, dan hari ini bi umumil lafzi, umumnya umum, lafalnya umum, hadir di mana saja, di majelis-majelis, di musola-musola di mana diadakan majelis ilmu, kita hadir di situ, liyata'allama khairan, untuk ia belajar kebaikan-kebaikan, au yu'allimahu, atau dia datang mengajarkan, memberikan materi. Sami mawon panjenengan dan saya itu sama derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kana kal mujahid fi sabilillah, yang demikian itu yang hadir di masjid, di musola-musola dalam rangka menghadiri majelis ilmu itu disebut kal mujahid fi sabilillah. Ia seperti mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapapun yang hadir di sini hanya sekedar ngumzungi tok, hanya sekedar rame-rame, hanya pingin nonton tok, Rasulullah lanjutkan, wa man dakhalahu li ghairi dzalik, barang siapa yang hadir bukan untuk tujuan itu, bukan untuk tujuan majelis ilmu, tapi hanya ingin sekedar temu kangen, hanya sekedar reunian saja umpamanya, kana kan nadir ila ma laisalah, dia hanya seperti orang yang datang nyawang terhadap barang yang tidak miliknya. Artinya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, hadir kita benar-benar terpanggil untuk hadir di majelis ilmu karena kepentingan dan kebutuhan kita masing-masing, bukan kebutuhan siapapun. Hadir kita karena kebutuhan kita, kita merasa ternyata kurang, ternyata semakin bodoh, ternyata semakin mendapatkan siraman, ternyata semakin jauh selama ini kita dari hidayah maupun apa yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita butuh, karena butuh itu kita punya prioritas waktu untuk hadir kapanpun dan tidak mengenal kondisi seperti apapun. Maka ini hadirnya adalah karena majelis ilmu, Allah akan berikan balasannya. Yang hadir hanya sekedar hadir, tidak punya inisiatif apa-apa, kalau pengen nuruh ramen tok, maka seperti orang yang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Kita tentu pengen menyawang milik kita sendiri, nanti tidak akan diketemukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena langkah-langkah yang mengantarkan kita sampai sini ada bekas-bekasnya. Telapak kaki kita ada bekasnya. Mungkin kita menggunakan sepeda motor atau mobil, ada bekasnya semuanya yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab yang akan datang. Maka tidak sepele, jamaah yang dimuliakan Allah, kita hadir di majelis ilmu. Yang keempat, jamaah yang dimuliakan, orang yang hadir di majelis ilmu itu dicatat sebagai orang yang sholat hingga kembali ke rumahnya.
Ada riwayat dari Imam Hakim menyampaikan, idza tawaddo'a ahadukum fi baitihi, jika salah seorang di antara kalian wudu di rumah. Jadi panjenengan ketika akan hadir majelis ilmu ini atau akan jamaah, memang yang paling afdal wudunya di rumah. Ada yang menyebutkan fa ahsanal wudu, dia dengan wudu yang sebaik-baiknya, wudu yang sesempurna-sempurna mungkin dia wudunya. Tsumma ata masjid, kemudian dia datang ke masjid, datang ke musola, datang di majelis ilmu ini, kana fi sholatin hatta yarji'a. Orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang hadir di masjid, keadaannya ditulis bagaimana ia sholat, sekalipun ia belum sholat, ya, sekalipun ia tertahan belum melaksanakan sholat karena kajian ilmu ini kita belum melaksanakan sholat, tapi Allah mencatat kita sebagai orang yang sedang sholat. Subhanallah, luar biasa. Jadi sekalipun mungkin waktunya kadang-kadang agak mundur, ya, di situ insya Allah banyak rahmat dan banyak barokah yang Allah turunkan di majlis-majlis ilmu ini. Sekali lagi, orang yang hadir di majlis dan tidak pernah kita merasa nyong katowen, nyong paling adoh tek mikil lit, tek mepil praya kaya, ya. Tetapi ketika kita yakin hadir, Sukang Bujang Sari adoh-adoh sampai sini, saking Poncol yang jauh datang dari ke sini, ketahuilah semakin jauh perjalanan kita untuk hadir di majelis ilmu, baik untuk sholat jamaah maupun kemudian ada kajian ilmu, di situ semakin jauh, semakin banyak apa yang akan Allah berikan balasan untuk kita. Sebagaimana ada hadis dulu, ada sebuah kaum yang agak jauh rumahnya, ya. Jadi Masjid Nabawi itu sekelilingnya itu penduduk-penduduk yang padat, ya. Hari ini sudah untuk pelebaran pembangunan masjid yang luar biasa luasnya sampai 16 bahkan 20-an hektar yang untuk dibangun. Waktu itu masih ada pekarangan-pekarangan kosong. Ada beberapa sahabat yang cukup jauh kampungnya meniko tebih dari masjid itu, ya. Maka mereka usul kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan kami untuk berpindah, kelompok kami, halakoh kami pindah ke pekarangan yang dekat masjidmu ya Rasulullah, supaya kami tidak terlambat hadir di majelis ilmu maupun di sholat-sholat jamaah kami. Apa yang terjadi? Rasulullah melarang. Jangan kamu lakukan itu wahai para sahabat, karena ketahuilah kamu hadir di tempat yang jauh, semakin jauh langkah-langkahmu, semakin banyak kebaikan yang akan kamu dapatkan. Satu langkah yang kamu langkahkan, Allah akan angkat derajatmu, dan langkah yang lain adalah membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Semakin banyak langkah kita dari rumah, tentu semakin banyak keutamaan dan kebaikan yang didapatkan. Maka para sahabat tadi mengurungkan niat untuk tidak pindah ke pekarangan yang dekat Masjid Nabawi itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian majelis ilmu kita hari ini dan majelis-majelis ilmu yang lain yang terus nantiasa akan diikuti oleh panjenengan samudayani pun, bahwa siapapun yang hadir di majelis ilmu itu untuk sholat, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti kajian-kajian ilmu yang bermanfaat, maka akan dicatat amalannya di Illiyin. Dalam surat Mutaffifin nanti disebutkan, sholatu fi athri sholatin la lahwa bainahuma kitabun fi Illiyin. Barang siapa yang telah melaksanakan sholat, ya, melanjutkan dia dengan kajian-kajian, la lahwa fihi, tidak ada hal-hal yang laghwun, yang sia-sia, tidak ada hal-hal yang senda gurau di situ. Kana fi sholatin hatta kitabun fi'iyyin, dia akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat di Illiyin. Diterangkan oleh Syekh Sulaiman bin Amir Ar-Ruhaili, wal kitabu fil Illiyin kitabun la yaksaru wa yaftahu ila yaumil qiyamah mahfudun la yanqusu minhu syai'. Kitab Illiyin itu adalah kitab yang tidak rusak, kitab yang belum dibuka sampai hari kiamat, mahfudun, terjaga semuanya, layang kusumin husai, dan tidak terkurangi sedikit pun dari catatan-catatan amal yang telah kita kerjakan. Jadi sekali lagi tidak pernah ada sia-sia apa yang kita kerjakan, sekalipun hadir kita karena mungkin capek tadi siang, ngulur selang banget dawane, terus hari ini ngantuk umpamanya di pojokan,
Sekalipun hadir kita masih dengan diiring ngantuk-ngantuk, sebagian ada yang kita dengarkan, sebagian ada yang tidak, ketahuilah tidak sia-sia kita hadir. Allah tulis amalan kita di catatan kitab Iliyin namanya. Dalam surat Mutaffifin disebutkan kalla inna kitabal abror lafi Iliyin. Sama sekali-kali tidak, sesungguhnya orang-orang yang berbakti mengerjakan amal-amal yang baik ditulis di Iliyin. Wa ma adraka ma Iliyun, ketahuilah apa yang kamu tahu tentang Iliyun itu. Kitabum marqum adalah kitab catatan amal, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan panjenengan masing-masing, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala amal hadir kita di majelis ilmu menjadi tabungan kita, investasi kita yang kekal dan nanti akan dibuka, tidak terkurangi sedikit pun dari apa yang kita kerjakan, kita hadir di majelis ilmu ini. Jadi inilah yang motivasi kita untuk senantiasa hadir, senantiasa semangat, dan bahkan luar biasa ini kita mendengarkan dan mengikuti sudah 2 Jumat malam ini ya, sudah pertemuan 2 kali ini, moga-moga terus bertahan, terus berlangsung, semakin banyak dan musolanya semakin sesek. Artinya ada timbul kesadaran bahwa ini adalah kebutuhan kita untuk hadir di majelis ilmu, bahkan ketika keutamaan telah kita sampaikan tadi, mengantarkan kita untuk semakin bisa istiqomah ala sabilil haq. Kita semakin istiqomah menapaki jalan kebenaran ini untuk menambah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa orang yang hadir di majelis ilmu itu seakan-akan ia berada di taman-taman surga. Barangkali pernah ada yang mendengarkan ini, paling tidak mengingatkan kembali bahwa orang yang hadir di majelis ilmu itu seakan ia berada di taman surga. Riwayat dari Imam Tirmidzi menyampaikan, idza marartum biryadil jannah farta'u, bila kalian melalui taman-taman surga maka berhentilah kalian. Qalu ya Rasulullah ma riyadil jannah, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga itu? Rasulullah menjawab, khilqudz dzikri, taman surga itu adalah halakoh zikir, halakoh majlis ilmu yang ada di situ. Kita lewat, kita berhenti dan ikut mendengarkan informasi, ada majlis ilmu, hadir kita ikut, artinya kita istirahat sejenak dari aktivitas padat kita. Di situ tempatnya kita mendapatkan santapan, di situ tempatnya kita udari kembali berbagai macam keruwetan yang selama ini kita hadapi, bertemu dengan sanak saudara kaum muslimin yang ternyata apa yang selama ini kita merasakan kepahitan-kepahitan di rumah kita tidak sendiri. Berbagai macam kesulitan yang kita hadapi setelah ketemu dengan temannya ternyata tidak dewekan. Kendang sing boten molor ternyata tidak milik kita sendiri, ada teman-teman yang lain yang bareng. Barang-barang yang rusak yang kita punya selama ini, hutang menumpuk yang belum mampu kita cicil, kita tidak sendiri. Ada yang lain-lain, ada teman-teman kita yang sama nasibnya. Maka hadir majelis ilmu, istirahatlah di situ, berhentilah kita hadir majelis ilmu, seakan-akan kita berada di riyadil jannah atau taman-taman surga. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan contoh yang paling tidak memotivasi kita sekalian, bahwa waktu yang kita luangkan hadir di majelis ilmu ini dengan sesak-sesak dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang bisa jadi balasannya lebih hebat, lebih bagus dari apa yang kita sajikan hari ini. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sekalian tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mampu kita meningkatkan ketaatan, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ketaatan kita menginginkan sebuah perdagangan yang tidak pernah rugi, dan perdagangan ini tidak pernah rugi hanya mampu kita tempuh dengan kita meningkatkan qiraatul Quran kita. Syukur setelah kita qiraah, kita nambah dengan kajian, kita nambah dengan membaca makna dan tafsirnya,
sehingga mulai kita bisa mendalaminya. Kita benar-benar jaga pelihara sholat kita, jangan pernah kita tinggalkan, jangan pernah kita sepelekan, jangan abou, jangan kita sia-siakan. Dan setelah Allah berikan kelonggaran rizki yang Allah berikan untuk kita, jangan pernah kita anggap itu milik kita mutlak. Jangan pernah kita anggap karena jerih payah kita, jangan pernah kita anggap karena capeknya kita sehingga kita wang-wangan mengeluarkannya. Ketahuilah, sebagian yang Allah berikan untuk kita sungguhnya menguji kita, apakah kita tetap bisa bersyukur, dan cara bersyukur justru kita mengeluarkannya di jalan Allah untuk kepentingan-kepentingan fisabilillah dengan berbagai macam penjabarannya. Semua ini kita punya tiket untuk mendapatkan perdagangan yang tidak pernah mengalami rugi. Ketika kita ingin, kembalikan kepada niat kita untuk benar-benar senantiasa istiqomah dalam rangka mendalami dinullah, dinul Islam yang sumul ini, yang lengkap ini, sehingga tidak perlu kita mengambil yang lain. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ada manfaatnya yang benar, semoga dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru benar-benar berangkat dari kami yang lemah yang perlu belajar terus, sehingga semoga mendapatkan manfaat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah mengampuni tiap-tiap kesalahan dosa yang kita kerjakan di majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.